Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kemarin ada pertanyaan nih, Mas, kalau kita mau mulai usaha, mau mulai jualan online maupun juga mau mulai usaha offline, itu dengan hutang bagaimana, Mas? Kalau dari saya sendiri tidak menyarankan ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, istilahnya kalau kita sudah ada hutang, itu kita akan ada beban. Kita kasih contoh yang paling mudah aja ya. Seringkali kalau orang tua kita ataupun juga tetangga kita yang habis kena pensiun gitu ya, pensiun dapat pesangon, itu kan ada yang dapat pesangonnya cukup besar ya, ada yang 80, 100, 200, bahkan ada yang sampai mendekati dengan 1M. Karena mereka tidak tahu mereka mau menggunakan uangnya itu untuk buat apa, mereka biasanya menggunakan untuk investasi. Investasi yang paling mudah itu biasanya mereka belikan rumah ataupun juga tanah, itu kalau mencukupi. Permasalahannya kalau sudah digunakan untuk investasi seperti itu, terus mereka makan tiap harinya seperti apa? Karena mereka tidak ada penghasilan tambahan dari hasil pekerjaannya yang sebelumnya, dan juga mereka tidak punya pengalaman dalam mengatur keuangan. Dalam artian di sini mereka belum bisa untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari selain pekerjaannya, itu ya, gampangnya seperti itu. Kalau memang PNS sih masih oke, karena PNS masih ada penghasilan, dari pensiunan masih ada. Untuk PNS sekarang sebenarnya juga sudah nggak ada ya, yang sekarang ya. Tapi untuk pegawai swasta dengan nilai pesangon yang cukup besar, biasanya akan bingung nih teman-teman. Mereka akan mulai mencari usaha, dan karena pengalamannya tidak ada, mereka akan mudah untuk tergiur dengan usaha-usaha yang bisa dibilang wah gitu ya. Misal nih ada contoh proposal masuk, ada istilahnya ya, sebagai contoh cuci mobil investasi cukup besar ya, cuci mobil, cuci motor itu investasi cukup besar. Mereka nggak tahu, mereka taunya oke, kalau nanti aku buka cuci mobil, nanti satu mobil harganya 50.000. Satu hari ada 10 mobil, ada 500.000. Ada 20 mobil, ada 1 juta. Kenyataannya nggak seperti itu teman-teman ya. Ada banyak faktor dalam usaha itu yang menentukan. Mulai dari tempat, lalu pelayanan. Dan di sini juga ada faktor-faktor lain, misal kayak sewanya, keamanannya, promosinya seperti apa, bayar pegawainya bagaimana, nanti kalau ada kerusakan mesinnya seperti apa. Mereka tidak akan pernah tahu hal-hal seperti ini, karena hal-hal seperti ini hanya didapat dari pengalaman orang yang sudah mengajarkan usaha tersebut bertahun-tahun. Kalau orang baru tahu karena dia punya uang, dikasih proposal sama mungkin rekan bisnisnya ataupun juga temannya, mereka tertarik, sedangkan mereka tidak tahu nih pengalaman untuk menjalankan cuci mobil seperti apa. Yang ada adalah mereka itu udah pusing duluan. Nanti kalau pas rame, mereka senang. Usahaku jalan nih, ternyata nggak salah aku naruh uang di sini. Waktu sudah mulai ada masalah nih, aduh mesinnya rusak. Satu mesin, misal ongkosnya sampai dengan 2 ataupun juga 3 juta, itu pasti udah mulai pusing. Lalu ada pegawai itu nggak selamanya akan baik ya teman-teman ya. Ada juga pegawai yang kurang baik, itu juga banyak. Kalau mereka tidak punya pengalaman mengatur pegawai seperti ini, maka mereka akan kelabakan nantinya. Dan itu udah pasti teman-teman ya. Sebelum lagi mereka ada cicilan. Cicilan ini yang akan cukup memberatkan teman-teman ya. Karena cicilan ini kalau kita sudah terlanjur, aku tambahkan utang nih. Ada uang sekian, karena uangnya kurang, aku tambahin dengan utang. Ini akan jadi lebih berat teman-teman. Kalau saran saya, mulailah usaha dari yang kecil-kecil. Nggak usah ngambil usaha yang skala besar gitu ya. Misal cuci, kita pengen cuci motor, cuci mobil, ya kita ambil dulu yang cuci motor, yang mungkin mesinnya aja sekitar berapa itu, 5 sampai dengan 7 juta yang bagus sekalian ya. Itu udah dapat beberapa mesin. Nanti untuk pegawainya dihitung-hitung dulu gajinya berapa, terus nanti komisi tiap kali nyucinya itu berapa. Itu kita hitung-hitung. Perintilan-perintilannya ini cukup banyak teman-teman ya. Belum juga sewa tempatnya seperti apa, nanti biaya air, listrik, lalu internet kalau ada itu seperti apa, biaya teleponnya juga seperti apa, bayar pegawai, bayar keamanan, bayar sampah dan lain sebagainya, itu harus benar-benar kita perhitungkan. Karena kalau kita tidak punya ilmu di situ, yang ada kita itu hanya menghitung keuntungan, dan ini yang paling sering terjadi bagi orang-orang yang memang tidak punya pengalaman di situ. Oke, kembali lagi ke usaha modal utang. Gini teman-teman ya. Hutang itu bukan suatu hal yang buruk sebenarnya, hanya jika usaha teman-teman itu sudah jalan.
Misal, kalau tadi kita ambil contoh di cuci mobil ya. Oke, cuci mobil kalau kita sudah jalan gitu. Misal 6 bulan, 7 bulan ternyata hasilnya konsisten. Kita sudah mulai paham tentang bisnis tersebut. Kita sudah mulai mengetahui dan kita ingin mengembangkan usaha. Oke, silahkan. Mungkin untuk membeli membuatkan sebuah kantin. Dari kantinnya kan nanti juga bisa ya, bisa juga dapat penghasilannya. Itu juga bisa membuat pelanggan merasa tambah nyaman, ataupun juga bisa menambah ke cuci interior sekalian gitu, juga bisa dikembangkan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman langsung dari awal, enggak aku mau paket komplit plit, utang nggak apa-apa, itu nanti bebannya akan terlalu berat ya teman-teman. Oke, kita kembalikan kalau tadi sebagai contoh di cuci mobil, kita kembalikan ke marketplace karena kita seringkali kan ngomongnya di bidang marketplace ya. Oke. Gini, kalau teman-teman memulai suatu hal itu dengan yang dropship dulu, dari dropship teman-teman tahu barang-barang yang rame di tempat teman-teman itu seperti apa, dari afiliator teman-teman juga tahu produk yang rame seperti apa, teman-teman mulai mendatangkan sedikit demi sedikit. Oke, kalau dari sedikit itu teman-teman jual sendiri, yang tadinya dari afiliator, dari dropship, teman-teman berpindah ke pedagang kecil dulu ya teman-teman ya. Pedagang skala kecil dengan omset mungkin yang masih di bawah 10 juta. Teman-teman jalankan terus. Kalau sudah jalan, ini udah saklek ya. Untuk yang istilahnya 10 juta ke bawah, ini modalnya udah oke. Ya mungkin keuntungan nggak nyampe 1 juta, nggak nyampe 2 juta, nggak masalah. Yang penting kalau udah ada, nanti teman-teman tambahin produk lain lagi. Tambahin produk lagi. Itu adalah salah satu cara yang menurut saya paling aman teman-teman. Kalau memang sudah benar-benar saklek, sudah benar-benar dapat nih penghasilan, misal sudah mencapai ke 8 ataupun juga 10 juta per bulannya, dan itu sudah terbukti selama 6 bulan terakhir, teman-teman baru deh bisa memikirkan untuk aku karena ini kalau aku harus terus-terusan jualan tanpa nambah modal akan susah, maka aku mulai mengambil utang. Itu baru boleh teman-teman. Tapi kalau belum jalan, saya sarankan jangan langsung ngambil modal besar. Kenapa? Karena meskipun teman-teman jual produk dengan harga yang sama dengan toko lain, itu belum tentu produk teman-teman itu laku teman-teman ya. Di marketplace itu ada yang namanya harga. Harga itu sudah pasti, yang paling dicari sama pembeli itu adalah harga. Selanjutnya yang kedua, pembeli itu juga akan mencari pelayanan. Lalu produk pelengkapnya ada apa enggak. Lalu juga mungkin ada vouchernya, ada diskonnya, ada giftnya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak faktor yang tetap dibutuhkan bagi teman-teman agar tokonya itu bisa terus berjalan teman-teman ya. Oke, jadi saran saya kalau memang baru mulai, jangan ngambil hutang terlebih dahulu. Lebih baik mulai dari yang kecil. Naikkan sedikit demi sedikit kalau memang teman-teman merasa sudah cukup. Dan kalau dari saya ini sedikit tambahan, untuk cicilan itu nggak boleh lebih dari 30%. Sebenarnya bank itu sudah memberikan batasan ya. Kalau lebih dari 30% dari total penghasilan kita tiap bulan, itu sebenarnya nggak akan di ACC. Tapi seringkali kita itu minta bantuan. Ayolah bantu naikkan. Itu yang membuat sebenarnya kita itu seperti menggali lubang sendiri. Kita nantinya akan kesulitan kalau ada satu ataupun juga dua bagian dari usaha kita nggak jalan. Oke teman-teman ya, semoga usahanya tetap lancar, tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan kalau memang ingin mengembangkan usaha, terutama dengan hutang, harus benar-benar diperhitungkan dengan sangat matang. Jangan karena pengen terlihat dilihat dengan tetangga, dengan dari keluarga itu terlihat, wah usahamu benar-benar gede ya. Nggak perlu kita seperti itu, nggak perlu. Apalagi kita jualan online, kita itu nggak akan kelihatan, jualan kita itu nggak akan kelihatan. Yang penting kita bisa merasakan. Oke teman-teman ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.